Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatan nasuha wa salahal jasad wal ruh. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak ya zal jalal wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allimtuhu wa ma qara'tuhu wa ma hafiztuhu wa ma ra'aytuhu wa ma sami'tuhu wa ma katabtuhu fardudhu ilayhi 'inda hajati ilayhi amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Mu'allif rahimakumullah wa dama naf'a bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala war-rabi'u mura'atu tasdidatiha. Qala Syekhul Islam fi Fathil Wahhab li'annaha hay'atun lil hurufil musyaddadah fa wujubuha syamilun li hay'atiha. Para guru, para alim ulama, para pimpinan masjid dan musalla yang tergabung dalam majlis Sabtu pagi Nurul Iman serta segenap pengurus daripada Taklim Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus DKM Masjid Ar-Rahman Ustaz Habiola Essos. Udah ganti sekarang. Ustaz Habiola. Ustaz Sulaiman udah jadi penasehat kayaknya. Baik, juga para guru, para alim ulama yang dirahmati Allah, hadirin. Kita akan melanjutkan tentang masih dalam syarat sah membaca Fatihah. Ya. Yang mana kata ulama kita syarat sah membaca Fatihah itu ya kita wajib memperhatikan karena luar biasa ya. Namanya banyak sekali, apalagi kemarin ke takbiratul ihram ada 16 ya. Fatihah itu juga itu ada daripada 10 syarat agar kita memperhatikan itu bacaan Fatihah kita ya, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 10. Kemarin kalau nggak hilaf kita baru sampai kepada 3 ya, 3 yaitu mura'atu hurufiha. Kita jaga baca Fatihah itu setiap huruf-hurufnya, dan juga jangan kita ganti hurufnya dengan huruf yang lain. Karena ya di mana huruf yang jumlahnya ya kemarin itu ada 156
bila dihitung dengan tasdid dan alif pada kata sirata ada 2, begitu juga pada kata dhalin ya ada 156. Bila ada saudara kita membuang satu huruf alif pada kata maliki, kalau kita biasa panjang, ada yang baca maliki, yaitu menjadi 155 berarti. Ya. Jadi nanti Bapak Saudara, kalau ada saudara kita baca kalimat atau kata maliki, enggak pakai alif ya, kita enggak usah ribut. Ya, enggak usah kita jadi berantem di gara-gara alif, tapi kita tetap aja ya dipanjangin gitu. Kecuali sepakat para ulama pada kata maliki dalam surat An-Nas. Nah, maliki nas mesti pendek. Walaupun kadang-kadang ada yang lupa karena kebiasaan maliki di Fatihah panjang, di An-Nas juga malikin nas gitu. Ya. Padahal di surat An-Nas mah sepakat tuh. Ya, semua ulama yang enggak pakai alif begitu. Baik. Hadirin rahimakumullah, ya bahwasanya ya di mana setiap huruf yang mana tertera di dalam Al-Fatihah itu ya maka sepakat kalau kita diawali dengan huruf ba ya dari kata basmalah atau bismillah begitu ya. Al-Qur'an juga berarti begitu ya. Diawali Al-Qur'an itu dengan huruf ba, diakhiri dengan huruf sin. Kemarin sudah kita sampaikan gitu ya. Baik, selanjutnya warabi'u, syarat sah baca Fatihah yang keempat. Mura'atu tasdidatiha. Maka wajib kita pelihara, wajib kita baca, wajib kita perhatikan setiap tasdid ya yang ada di mana Fatihah. Maka kata Syekhul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Fathul Wahhab, beliau mengatakan li'annaha hay'atu lil hurufil musyaddadah wa wujubuha syamilun li hay'atiha. Maka beliau mengatakan wajib Fatihah itu adalah mengurung terhadap hayat-hayatnya Fatihah. Kita jaga tuh, jangan sampai lepas, jangan sampai kita baca daripada ya hal-hal yang wajib kita perhatikan ketika kita baca Fatihah begitu. Ya jangan sampai lupa. Makanya ya Bapak Saudara, alhamdulillah kalau mungkin anak kita, cucu kita yang ngajarin, kita perhatiin tuh dari mulai basmalah, bismillah, gitu, kita perhatikan tasdidnya dan selanjutnya. Paham nih ya? Ya, wal khamisu, syarat yang kelima, alla yaskuta sakatan tawilatan ay mutlaqan. Ketika kita baca Fatihah, nggak boleh kita saktah, kita berhenti ya dengan waktu yang cukup lama secara mutlak. Gitu. Lagi sholat, ya kita baca Fatihah pakai berhenti, begitu. Nggak ada uzur apa-apa, gitu. Nggak boleh. Sawa'un qasada qat'al qiraati amla. Hukumnya menjadi sama apabila seorang yang sedang salat itu memang dia bermaksud ya memutuskan itu bacaan atau tidak bermaksud memutuskan. Ya, bila uzrin karena tanpa ada uzur ya, tanpa ada alasan enggak boleh. Ya. Itu mesti kita baca ya secara nyambung dalam makna, jangan pakai berhenti. Mau ngapain kita gitu berhenti? Nggak ada uzur apa-apa. Wujida uzrun,
Terbukti apabila boleh, apabila ada uzur. Seperti apa dia berhenti menjadi boleh dan menjadi uzur? Kajahlin, umpamanya dia belum hafal sehingga dia berhenti nungguin mungkin temennya yang bilangin syiratal ladzina, dia berhenti nungguin temennya yang bilangin an'amta, baru dia baca. Itu karena dia memang masih jahil, proses belajar, mungkin baru mu'alaf kali. Baru mu'alaf itu kan boleh ada yang dikte, iya, di sebelahnya dikte, iya, itu boleh. Atau dia sambil dengerin dari handphone atau apa, kebetulan mungkin handphonenya berhenti kali, dia nungguin tuh handphone baca gitu ya, sinyalnya lagi kali putus gitu ya. Iya, ada panggilan masuk, bisa jadi. Au sahwin au nisyanin, bisa jadi juga lupa, emang bisa, ya bisa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Lah cepet amat ya, jangan salah nih. Kan begitu Pak, karena biasa ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, kita gitu, bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kayaknya salah dah, mikir dulu kita. Ya, gitu. Ada nggak yang begitu? Ya kalau saya pernah gitu. Kalau guru-guru mah nggak pernah kali. Apalagi bawa bapak. Ya kalau saya pernah begitu. Sudah yang cepat amat ini, jangan-jangan Fatihah kurang 2 ayat ya. Ya. Kalau kayak begitu ya ulang lagi deh. Ya, gitu. Au i'yanin, boleh. Ambil napas, berhenti boleh. Ya. Bahkan memang disunahkan tuh. Disunahkan ketika baca Fatihah itu setiap ayat kita ambil napas, ya, berhenti, gitu. Ya boleh, disunahkan. Kalau nggak ada perlunya kayak begitu ya nggak boleh. Lam yadurra, kalau emang ada uzur, ya Bapak Saudara ya. Seperti bapak-bapak laksanakan tuh begitu. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti dulu. Bagaimana kalau kita baca wasal? Ya nggak apa-apa, asal tahu caranya. Kadang-kadang kan kita mau baca wasal tapi caranya kurang tahu, bukan belum tahu, kurang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasal apa waqaf? Wasal apa waqaf? Bunyinya waqaf, tapi saya bacanya wasal karena tanpa napas. Nggak boleh. Mesti kalau wasal ya, maaf guru, nanti kalau salah dibenerin. Terutama qori kita nih di belakang qori semua, ahli Quran semua. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Banyak wasal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kalau mau wasal jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, jangan. Nuhdina. Elah dibang begitu aja diperhatiin. Bukannya diperhatiin, emang kudu begitu. Menurut ilmu qiraah, makanya nanti itu ahli qiraahnya itu Ustaz Musa, Ustaz Yasin, ahli qiraah. Iya, begitu ya. Kudu diperhatiin, apakah kita mau baca saktah apa mau baca wasal. Bagaimana kalau lagi tahlil? Udah sama, pada baik. Kedengeran, ketahuan kalau kita baca wasal caranya begitu, berarti wah ngelmu dia gitu. Tapi kalau kita baca tahlil juga Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, orang ilmu. Itu berarti nggak paham wasal sama waqaf.
ngono. Ya. Kalau kata mamang saya, guru saya, ngono. Gitu. Baik. Ya. Jadi nggak boleh tuh berhenti secara lama ya, kecuali ada uzur seperti ngambil napas. Wasadisu alla yaskuta saktatan qasuratan yaqsidu biha ail bil qasirah. Walaupun pendek sebentaran enggak juga boleh berhenti. Ya, bermaksud dia ya untuk berhenti walaupun pendek, walaupun bentaran. Di luar yang tadi ya Pak ya. Di luar kita ngambil napas, di luar kita lupa, di luar kita bodoh ya. Itu enggak boleh walaupun sebentar. Gitu. Qat al-qiraati, kita putuskan itu bacaan Fatihah. Kecuali yang paham enggak apa-apa. Alhamdulillah Rabbil alamin. Tapi juga kudu ngambil napas. Alhamdulillah, walaupun dikit ambil napas. Rabbil alamin. Ketika kita mungkin ngomong ya khotib kayak begitu nggak apa-apa, ambil napas. Dan itu memang ada namanya hukumnya waqaf hasan kalau nggak salah. Ya gurumu saya. Boleh itu karena menurut i'rabnya udah cukup. Ya, ketika di lain-lain tempat kita nggak paham, kita nggak ngerti, nggak boleh berhenti. Ya, walaupun sebentar. Begitu. Bikhilafi ma law qasada qat al-qiraati wa lam yaskut. Beda lagi kalau kita ada maksud dalam hati nih, pengen berhenti. Tapi nggak jadi. Fala tabtulu qiraatuhu. Maka nggak batal bacaannya. Ada maksud sih pengen berhenti, tapi kayaknya tanggung nyampe ini napas. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pengen berhenti, kayaknya nyampe ini napas. Jadi dia nyambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Atau di kata yang lain, biasanya kan kita berhenti situ tuh. Kita bagi dua ya. Tapi kita bagi dua boleh silakan, tapi jangan kita berkeyakinan, beriktikad bahwa itu dua ayat. Kadang kalau kita nggak perhatikan, itu seakan-akan dua ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu, itu ya, ghairil maghdubi sampai selesai, satu yang lain, jadi dua. Kita hitung dari basmalah, lah jadi 8 ayat. Nih, lebih ya Pak. Padahal Fatihah cuma 7 ayat. Makanya ya di dalam tafsir Jalalain kalau nggak salah itu ya dijelaskan tuh, silakan berhenti asal jangan beriktikad itu ayat yang lain. Begitu. Gitu Pak. Ya. Ketika ada orang bermaksud mau pengen berhenti di bacaan-bacaan Fatihah, ayat-ayat Fatihah tapi nggak jadi, fala tabtulu. Nggak apa-apa, nggak batal. Wa faradzalika niyata qat'is salat, berbeda dengan maksud atau niat untuk memutuskan salat. Kita lagi salat, udah niat di awal, usolli fardhu subhi ya rakaataini, kelar dah tuh. Kita takbir baca. Ada niat pengen mutusin salat. Kayaknya pengen kentut ini. Keluar ya Pak, kayaknya pengen kentut ini, keluar artinya mutusin sholat. Ada niat mutusin sholat. Bi anna niyata ruknun fiha, karena niat itu merupakan rukun di dalam sholat. Iya Pak ya, niat kan rukun dalam sholat. Rukun yang keberapa Pak? Rukun yang kedua. Rukun yang
Wah, kepiye sih? Kok lali? Dukun sing awal, yang pertama niat itu. Iya. No, niat itu yang pertama. Ah, enggak, takbir dulu gua. Takbir emang mulanya, tapi niatnya kudu kelar duluan. Niat kelar baru takbir kelar, nggak boleh. Niat dulu takbir dulu kelar baru niat, nggak boleh, karena niat itu yang pertama. Karena niat itu rukun, maka nggak boleh diputus di dalam sholat, berarti dia keluar tuh, ya. Itu tajibu ida matuha hukman, tajibu ida matuha hukman, karena secara hukum sholat itu kita wajib mendawamkan, wajib mengekalkan itu niat, nggak boleh kita putus. Wala tumkinu idamatuhal hukmiyah ma'aniyatil qat'i. Jadi nggak bisa itu niat jadi kekal, ya, kalau ada niat untuk mutusin sholat. Aduh, pengen ke WC ini, kayaknya nggak tahan, keluar atau ya batalin gitu ya. Di dalam hati doang Pak, yang namanya niat itu dalam hati lah, nggak apa-apa kali orang nggak diucap. Yang namanya niat memang dalam hati kan, gitu ya. Bapak saudara hadirin rahimakumullah, begitu. Wasabi'u qira'atu kulli ayatiha. Yang ketujuh, syarat sah baca Fatihah itu adalah membaca setiap ayat-ayatnya Fatihah. Wa minhal basmalatu, di antara ayat Fatihah itu dimulai dari bismillah. Kalau ulama kita, tapi kalau ada saudara kita yang nggak pakai basmalah, ya dia monggo kerso, ya silakan saja, ya nggak apa-apa, jangan pakai kita berantem lagi aja. Kita kadang-kadang diadu domba mulu, kadang pengen berantem, jangan Pak ya, jangan. Ar-Rahman kalau cuma masalah begitu berantem mulu jadi sepintar. Iya, ada yang begitu dikatain, ada yang begitu dikatain sepi, ya begitu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan minha, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menghitung ayat daripada kata basmalah. Rawahu Khuzaimah wal Hakim wa sahhahuma, ya wa sahahahu, beliau mensahihkan itu hadis. Gitu saudara, ya. Wasaminu adamul lahnil mukhilli bil makna. Yang kedelapan, janganlah kita, ya, tidak ada di mana, saya ulangi, adamul lahni, tidak ada kesalahan al-mukhil bil makna, yang bisa merusak makna. Ini yang kudu kita kontrol juga, anak kita, cucu kita Pak. Jangan sampai ada kata-kata yang bisa merusak makna. Apa itu al-lahnu? Al-lahnu kata ulama kita, wal-lahnu indal fuqaha yasmulu taghyir al-i'rab wa ibdala harfin bi akhara. Kata ahli fikih, lahnu itu adalah, ya, mencakup kepada merubahnya i'rab, merubahnya baris, kecuali nanti yang dibolehin. Barisnya kita robah, mestinya mansub itu fathah, kita baca marfu. Ini nanti Ustaz Sofian yang paham, ya, Ustaz Mulia Salihin yang melotok. Kalau saya mah di bang pora-pora doang saya mah, gitu ya, pora-pora bisa. Makanya bapak-bapak, guru-guru mah saya kagak bisa bohongin, paling bapak-bapak saya bohongin Pak. Ya, diganti hurufnya. Ya, nggak boleh, gitu. Itu mukhil, merubah i'rab, mengganti huruf, sehingga apa? Yanqulul makna kalimatin ila makna al-akhar. Jadi pindah, jadi berubah tuh, kita baca i'rabnya salah, apalagi hurufnya salah, maknanya jadi berubah. Kadhammi ta'i an'amta,
Mestinya kita baca an'amta fathah, kita mah beda an'amtu. Boy, bangsa orang pulang dari sore juga kali kiro kayak gitu ya. Mentang-mentang pulang dari kiro, an'amta kita ganti an'amtu alaihim. Lah, jadi salah ya. Gitu. Wa kasriha an'amti. Ya, beda lagi nanti. Ya, enggak boleh. Ya, gitu. Jadi merubah kalazina bizai, seperti lafaz allazi, zal ujung lidah zal, allazina an'amta siratal ladzina an'amta, kita baca siratal lazina, apalagi siratal ladzina pakai jim ya. Berubah apa enggak tuh? Ya berubah. Nah, itu parah itu. Ada zal, ada zai, ada jim, ada lo, kudu beda. Jangan semua jim. Iya, ijajul jilatil ardu jil jalaha. Dah, semuanya jim. Bisa jilatin juga. Jangan. Ya, jangan. Wa kadza isbagu syiddati minal lamil ladzi. Begitu juga enggak pakai tuh tasdid, ya. Tasdid siddah pada kata alladzi. Siratal ladzina, kita baca siratal alladzina, siratal alladzina. Ya. Jangan. Yatawalladu minha alif, sehingga kita baca itu alif, siratal alladzina. Jangan, ya. Yughayyirul makna, berubah makna gitu. Berbeda lagi ya, mungkin nanti nih yang jelasin Ustaz Sofian ya sama Ustaz Musa. Ya. Berbeda lagi malaisa kadzalika karaihail alhamdulillahi. Ya, diropakkan itu hak dalam kata alhamdulillahi, dibacanya alhamdulillahu. Ya, apa nanti i'rabnya beliau yang paham, saya mah kagak bisa. Wa kafat hidali na'budu, begitu juga kata na'budu kita baca fathah na'buda. Wa kasri ba'iha, begitu juga dibaca kasrah baknya ni'buda. Wa nuniha, dan juga dikasrahkan nunnya itu ni'bidu. Tapi bapak, walaupun nanti kata ulama ini boleh, besok jadi imam jangan baca begini. Ntar jamaahnya kagak ngerti, wah imam gua mulai ini. Begitu ya. Mulai nih imam gua. Itu ya. Kadammi sadis sirata. Sirata. Kita baca biasanya shad itu kasrah. Nanti boleh dibaca dhamma surata, karena Pak si saya aja nggak bisa. Si yang paseh itu, yang pas itu kayak apa? Mungkin kalau Ustaz Musa bisa. Si nggak bisa, maka banyak nanti orang dalam lahjah qiraah yang sab'ah, diantaranya itu ada yang baca surata. Jangan dimarahin Pak. Ya, kadham misadi didammahkan itu sad jadi surata. Ya, surata bukan itu yang campur mie, campur itu. Ya, kan ini memang boleh Pak. Ya, begitu. Wa hamzati ihdina, begitu juga ya dhammahnya hamzah dalam kata ihdina. Uhdina. Ya. Ihdina jadi uhdina. Begitu. Boleh. Makanya kita ketika wasal juga diantaranya selain memang ya nasta'inu jadi nuhdina, juga emang uhdina boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdina. Memang juga nunnya emang dhammah. Boleh Pak. Ya.
Wa kanasbi dalil hamdu, begitu juga dinasabkan, ya, disukunkan itu kata alhamdu, au jarriha, atau dijer, ya, dijer, dikasrahin itu dalnya, li baqail makna fil jami', karena semua lapas-lapas tadi itu maknanya baqa, maknanya nggak berubah, ya Pak ya. Dijer itu dalnya alhamdi, tapi nanti ya kalau bapak-bapak jangan baca begitu, maksudnya ketika makmum ada yang nanya emang maknanya jadi apa, i'rabnya jadi apa, itu tahu gue mau orang kemarin aja ngaji Sabtu pagi boleh ya, gue baca aja begitu ya, alhamd gitu ya, atau dijer alhamdi ya gitu, ada Ustaz Hamdi gitu ya boleh, tapi kita kalau belum tahu ngelmunya ya jangan dah ya. Dikit lagi apa ya, wa amma law fatahal hamzata, adapun apabila difathahkan huruf hamzahnya ya, ahdina faqad ghayyarul makna, itu enggak boleh. Ahdina ya, tadi uhdina boleh ya, uhdina boleh, tapi kalau ahdina itu ghayyarul makna, artinya berubah begitu. Fa innahu haina izin sara makna ahdinas siratal mustaqim ya gitu. Kalau di fathah nggak bisa, jadi ya nggak bisa itu ahdina itu, jadi maknanya ib'as alaina ikraman hadiyatan wa atiyatan ya, ib'as, kirimkan kepada kami ya Allah ya, sebagai apa namanya, penghormatan, suatu hidayah dan pemberian begitu ya gitu. Jadi Bapak Saudara jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, barangkali sampai 8 dulu dah ya, 9 10-nya 11 insyaallah sehat panjang umur ya, kita akan lanjutkan lagi mungkin ya, ketemu habis sawalan ya, tahun depan sawalannya maksudnya gitu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bapak Saudara mungkin saya pesen ya, ini kan orang banyak nih ya, jamaah kita banyak, mungkin pada kita juga pada punya grup, nanti di rumah ya biar enggak ngabisin data, kan pada rata-rata punya apa itu, wifi ya, wifi ya, wifi gitu. Tolong dibuka nih YouTube saudara kita. Dia luar biasa Pak. Setiap acara beliau itu bikin YouTube ya, nah, supaya beliau nanti Allah kasih rezeki ada banyak, apabila ya Pak ya, yang apa itu namanya ya, subscribe dia. Saya ngomongnya aja belibet Pak, yang subscribe banyak, insya Allah tuh beliau dibagi duit. Pasti kalau beliau udah banyak duitnya nggak bakalan lupa sama Nurul Iman Pak. Nah, nama YouTube-nya saya lupa karena saya nggak bawa handphone. Di handphone udah ada. Apaan YouTube-nya? Nafizatun Dakwah, klik aja ya Pak ya, klik Nafizatun Dakwah, nanti keluar tuh ada Kiai Mansur ya, ada Kiai Nahrawi ya, semua doh. Bapak-bapak dengerin dah 10 menit aja. Pakai wifi mah enggak nambah bayaran data Bapak, enggak cepat habis data Bapak, enggak. Iya. Buka Pak. Kalau dari kita buka, kita kirim ke 2 grup, 3 grup kita, ke sendama keluarga, tolong buka ini ya, dengerin ini ya, sambil jalan kek. Atau ini mah gue bosen, gue buka aja, gue tinggal pergi. Enggak apa-apa juga, buka aja Pak. Tinggal gue bosen, ini mah ilmunya udah paham banget gue, umpamanya masa sembahyang lah gue tiap hari paling gak 5 kali, buka aja udah, tinggal ngapain kek gitu Pak ya. Maksudnya subscribe kita itu nanti ya, beliau ini saudara kita dapat rezeki, itu aja himbauan. Nafizatud Dakwah, ketik. Yang kedua, saya secara pribadi atas nama yayasan, majelis taklim dan juga panitia, mungkin nanti ketua juga nyampein lagi, ngundang, mohon maaf kepada guru-guru juga semua yang kemarin udah saya kirimin WA, kayaknya saya nggak sempet
keliling nganterin undangan yang pakai kertas, saya WA-in aja guru-guru saya semua dia. Mohon izin guru dan bapak-bapak, saudara-saudara jamaah semua, besok Ahad pagi habis dari Porsila di musola Baitur Rahim udah nyarap ya, langsung aja ngalor dikit. Nah itu ya, ketemu perapatan belakang sekolahan Muhammadiyah di lapangan Poli. Ya, kita akan merayakan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita. Ya, oleh yayasan kami Ibnu Sina dan juga nanti dihadiri oleh guru-guru kita. Ya, mulai insya Allah dari 8 pagi sampai menjelang Zohor. Datang semua ya Pak ya. Insya Allah, ajak teman-teman juga yang lain ajak. Gitu aja, barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Kalau emang udah kesiangan, kalau ada yang mau nanya ya tanya aja di grup. Nanti guru-guru kita yang pada jawab. Kalau saya pasti ya nggak bisa. Tanya aja di grup, kayaknya nanti udah kesiangan ya. Mohon maaf barangkali itu saja. Saya akhir dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.